Halo sobat, saya Ferisco. Kembali lagi pada sesi belajar Linux. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan network di Linux ya, dengan topiknya IP tables. Jadi untuk network ini temanya sangat luas sekali teman-teman. Jadi khusus kali ini saya akan membahas tentang IP tables dulu ya. Jadi apa itu IP tables? IP tables adalah baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi firewall bawaan pada kernel Linux. Jadi, semacam firewall yang ada di sistem Linux itu ya. Jadi, hal ini memungkinkan seorang administrator itu untuk mendefinisikan sebuah aturan atau istilahnya kalau di IP table itu adalah chain rules untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem Linux kita. Aturan tersebut menyediakan mekanisme keamanan yang kuat ya, dengan mendefinisikan paket jaringan mana yang diizinkan untuk melewati firewall tersebut dan mana yang harus diblokir. Jadi kita bisa menspesifikkan paket jaringan. IP tables ini bisa melindungi sistem Linux dari kebocoran data, akses yang tidak sah, ataupun ancaman keamanan jaringan lainnya. Selanjutnya untuk komponen IP tables itu ada chain ya. Jadi yang pertama ada chain input, itu untuk mengatur paket jaringan yang masuk ke sistem. Sedangkan untuk chain output, itu untuk mengelola paket jaringan yang keluar dari sistem. Sedangkan forward itu bekerja dengan paket jaringan yang melewati sistem dari satu interface jaringan ke interface lainnya. Sebenarnya untuk chain ini tuh masih ada beberapa lagi ya yang untuk NAT-nya itu ada post routing dan pre-routing. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas chain input dan chain output dulu ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada rules. Yang pertama itu accept. Accept itu berarti mengizinkan paket jaringan untuk melewati firewall kita. Kalau drop itu kita menolak paket jaringan ya tanpa memberitahu pengirimnya. Sedangkan reject itu kita bisa menolak paket jaringan dan juga mengirimkan pesan ke pengirim paketnya. Dan juga ada log untuk mencatat informasi terkait paket jaringan. Nah, di sini tadi juga ada SNAT dan DNAT ya. Jadi untuk mengubah alamat source IP ataupun destination IP. Lalu untuk cara menggunakannya simple saja ya. Untuk format dasarnya itu bisa menggunakan IP tables, min A, ini append. Lalu chain-nya apa? Tadi bisa input, output, atau forward. Lalu min P itu protokolnya ya. Lalu min deport itu untuk portnya. Lalu min J actionnya. Actionnya itu rules-nya tadi teman-teman. Mau accept, drop, dan lain-lainnya. Nah, untuk detailnya, teman-teman bisa juga mengetikkan sudo iptables min h atau help untuk melihat komen-komen yang lain. Jadi, mari langsung saja kita praktekkan ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu ya. Oke, saya buka dulu terminalnya. Pertama, karena untuk mengkonfigurasi IP tables ini kita butuh root access, jadi saya akan sudo dulu ya, supaya kita bisa menggunakan root. Oke, clear. Lalu kita cek dulu IP table-nya. Nah, kalau misalnya ada versinya, berarti sudah terinstall ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak ada IP tables, bisa langsung coba diinstal saja menggunakan apt ya. apt install IP tables misalnya. Oke, karena di sini saya sudah ada, jadi saya tidak akan install lagi ya. Jadi untuk komen-komennya, teman-teman bisa lihat dengan IP tables min-h. Nah, di sini sudah lengkap ya, teman-teman bisa dibaca saja. Lalu untuk pembelajaran kita agar lebih terarah, di sini saya mempunyai studi kasus, teman-teman.
Jadi yang pertama kita akan coba blok traffic keluar atau output dari TCP/80 ke google.com ya. Mari kita praktekkan. Jadi untuk melihat status rules kita sekarang, teman-teman bisa menggunakan IP tables, min L besar, lalu min V kecil untuk verbose. Nah, di sini untuk list rules-nya ya, ada chain input, chain forward, dan chain output. Dan policy-nya itu by default adalah accept semua ya. Jadi semua paket diizinkan untuk input output-nya ya. Lalu tadi kita akan blokir traffic keluar TCP/80 ke google.com. Nah, caranya simple, tinggal tekan IP tables min A untuk append chain-nya output berarti ya. Chain-nya output, lalu protokolnya TCP min di portnya misalnya tadi 80 ya. Lalu destination-nya bisa menggunakan -d google.com. Lalu action-nya min-j, kita kasih drop ya. Lalu kita coba cek kembali teman-teman. Nah, ini rules-nya sudah terbentuk ya. Oke, saya buka terminal baru aja. Mari kita coba menggunakan curl untuk mengetes TCP/80 tadi ke google.com. Ya, ini tidak ada respon sama sekali ya, teman-teman. Saya tutup dulu. Kalau misalnya kita pakai 443 ya, HTTPS, ini google.com. Nah, ini ada responnya ya, teman-teman. Tapi kalau 80 tadi tidak ada. Jadi seperti itu cara menggunakannya. Oke, saya coba berpindah. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, kita akan blok semua traffic yang masuk ya, teman-teman. Saya cek dulu. Nah, secara default, untuk semua policy-nya ini adalah accept, teman-teman. Jadi kalau kita mau memblok semua traffic untuk input ini, kita bisa mengubah policy-nya menjadi drop ya. Jadi misalnya IP tables, min P besar, chain-nya input, lalu action-nya adalah drop. Kalau kita cek lagi, nah ini semuanya drop ya. Saya akan coba ping ya teman-teman ke mesin Ubuntu saya tadi menggunakan Windows ya di 192.168.1157. Dan ya, kita lihat di sini untuk request-nya menjadi timeout ya. Karena tadi semua traffic-nya kita blok. Lalu untuk yang studi kasus ketiga, di sini kita akan accept traffic masuk dari spesifik IP yang menggunakan protokol ICMP atau ping. Mari kita tambahkan. Ini IP tables, min A input, lalu protokolnya itu ICMP ya, dan min S untuk source-nya dari IP Windows saya teman-teman 192.168.135. Selanjutnya untuk action-nya itu accept ya, accept. Mari kita cek dulu. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman accept ICMP untuk source 135.
Saya akan coba tes ping lagi, teman-teman. Ya, ini sudah replay dan sudah mendapatkan respon ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk studi kasus yang keempat, hapus salah satu rule. Kalau kita mau menghapus rule yang sudah kita buat ini, teman-teman, kita bisa menggunakan iptables min d. Lalu chain-nya apa? Misalnya yang chain output ini ya. Output, lalu line number-nya itu yang berapa? Di sini berarti yang pertama itu 1 ya. 1. Oke, mari saya coba clear dulu ya. Clear, kita coba cek lagi. Oke, di sini sudah tidak ada ya rule-nya teman-teman. Selanjutnya, untuk konfigurasi IP tables ini, kalau kita tidak save, ketika kita reboot, maka semua rules-nya akan hilang ya. Jadi kita perlu melakukan save konfigurasi yang sudah kita lakukan agar ketika Linux kita di restart atau di reboot, konfigurasinya tidak hilang. Dan untuk melakukan save konfigurasinya, kita membutuhkan IP table persistent ini teman-teman. Jadi langsung saja, ini saya ganti dulu permissionnya ya, biar tidak error nanti. Min put save. Oke, kita akan menginstal apt install iptables persistent ya. Untuk yang ini di yes saja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Yang selanjutnya kita harus mengenable net filter persistent ya. Langsung saja di sini systemctl enable net filter persistent. Kita cek dulu statusnya, systemctl status net filter persistent. Oke, sudah aktif. Selanjutnya tinggal untuk meng-save konfigurasi IP tables kita, tinggal mengetikkan net filter persistent save. Dan ya, ini sudah di save teman-teman. Kurang lebih untuk video tentang IP tables-nya sampai di sini. Jika teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.